Hello guys, welcome back to VTC channel. Di video kali ini aku akan menjelaskan 10 jenis minuman kopi yang sangat populer di Indonesia. Oke, sebelum itu mohon bantu channel ini agar selalu bisa memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perkopian dengan cara klik like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi jika aku mengupload video terbaru. Oke, buat yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih, dan buat yang belum subscribe mohon di subscribe dulu ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Check it out. Oke, seperti judul yang di atas, aku akan bahas 10 jenis minuman kopi dari Indonesia. Mohon jangan di skip video ini ya guys, agar kalian tahu semua penjelasannya. Terima kasih. Enjoy for watching. 10 jenis minuman kopi khas Indonesia yang populer. Minuman kopi khas Indonesia memiliki beragam jenis dan menjadi kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan. Jenis-jenis minuman kopi Nusantara ada beragam. Semuanya memiliki karakter yang berbeda, unik, bahkan aneh. Apa saja penyajian kopi khas Indonesia yang sudah populer? Simak terus video ini dan jangan di skip ya guys. Langsung saja ke penjelasan. 1. Kopi tubruk khas Jawa dan Bali. Metode tubruk merupakan penyajian kopi khas Indonesia yang paling populer di kalangan masyarakat karena sangat enak, mudah, dan praktis. Cara ini umumnya hanya melibatkan kopi dan air panas saja. Cara penyajian ini awalnya populer di Jawa dan Bali. Namun sekarang penyajian ini dinikmati hampir di seluruh Indonesia. Masyarakat Jawa dahulu biasanya meminum kopi tubruk sambil menikmati pisang goreng. Budaya ini terbawa ketika orang Jawa merantau ke daerah lain, sehingga cara penyajian dengan tubruk menjadi populer. Penyeduhan dengan menggunakan metode tubruk sangat mudah. Biji kopi ditumbuk atau digiling lalu diseduh dengan air panas, langsung dicangkir. Minuman ini dihidangkan beserta ampasnya seperti cara seduh di Turki. Dua, kopi kawah Padang. Minuman ini adalah kopi khas Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Meminum kopi kawah adalah bagian dari budaya lama masyarakat Minang. Seiring perkembangan zaman, warung kopi kawah dapat banyak ditemui di berbagai daerah di Sumatera Barat, khususnya di kota Padang. Nama kawah diambil dari kahwah yang berarti kopi dalam bahasa Arab. Berbeda dengan jenis minuman kopi Indonesia pada umumnya, minuman ini tidak menggunakan biji, melainkan daun dari tanaman kopi. Untuk menyeduhnya harus menggunakan daun dari tanaman jenis Robusta, karena menurut orang Minang, daun dari tanaman jenis Arabica memiliki rasa yang hambar. Daun dan batang diasapi hingga kering, kemudian diseduh dengan air panas. Ini menghasilkan minuman yang memiliki tekstur ringan seperti teh, namun rasa dan aroma kopinya tetap terasa. Tradisi meminum minuman ini lahir saat era kolonialisme ketika Belanda menerapkan tanam paksa di tanah Minang.
Pada saat itu, kopi merupakan komoditas yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, seluruh hasil panen kopi Indonesia harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. 3. Kopi Talua Bukit Tinggi. Masih berasal dari tanah Minang, kopi Talua merupakan salah satu jenis minuman kopi khas Indonesia. Minuman ini banyak dijual di warung makanan Padang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Sehingga untuk menikmati minuman unik ini tidak harus berpergian ke Sumatera Barat. Kata Talua dalam bahasa Minang memiliki arti yaitu telur. Karena itu, minuman ini dihidangkan dengan campuran telur. Telur yang digunakan bisa telur ayam, bebek, atau ayam kampung. Namun yang sering digunakan di warung Padang adalah telur ayam karena lebih mudah dicari. Untuk membuat minuman ini, bagian telur yang digunakan hanyalah kuningnya. Kuning telur dikocok sampai berbusa sambil diberi susu kental manis dan bubuk kayu manis. Kemudian dicampur dengan kopi panas. Telur yang dikocok tidak lagi berbau amis, justru memberikan tekstur dan memberikan rasa gurih manis yang tinggal di mulut lebih lama ketika sudah dicampur dengan bahan lainnya. 4. Kopi lelet Rembang. Kopi lelet termasuk ke dalam penyajian kopi hitam yang dibuat dengan metode tubruk. Minuman khas ini biasanya disajikan di atas tatakan piring kecil. Gunanya adalah untuk menampung ampas minuman dan susu kental manis yang akan digunakan untuk ngelelet. Ngelelet adalah tradisi kopi khas Indonesia yang berasal dari Rembang. Tepatnya di sebuah desa bernama Lasem. Tradisi ini pada dasarnya adalah seni membatik di atas rokok menggunakan ampas kopi. Saat ini, tradisi lelet tidak hanya dilakukan oleh warga Rembang, namun juga tersebar di daerah lain seperti Solo dan Jogja. Minuman ini rasanya sangat pahit dan meninggalkan aftertaste yang lama. Karena itu, biasanya disajikan dengan dicampur gula dan susu kental manis. 5. Kopi Jos Yogyakarta. Salah satu jenis minuman kopi khas Indonesia yang populer di kalangan turis adalah kopi Jos. Minuman populer yang satu ini berasal dari Yogyakarta. Warung angkringan kopi Jos dapat Anda temui di sepanjang jalan di sekitar stasiun Tugu Jogja saat malam hari. Penyajian dengan cara ini dianggap ekstrim karena menambahkan arang panas ke dalam kopi panas sehingga mendidihkan saat disajikan. Kata Jos sendiri berasal dari suara yang dihasilkan ketika arang panas dimasukkan. Ada banyak perdebatan tentang khasiat minuman ekstrim ini. Ada yang percaya bahwa minuman ini memberikan khasiat yang baik bagi tubuh karena arang mampu menetralisir racun. Namun, ada yang tidak setuju karena arang mengandung karbon yang tidak baik bagi tubuh. 6. Kopi durian. Salah satu jenis minuman kopi Indonesia yang tidak kalah ekstrimnya dengan kopi Jos adalah kopi durian. Tradisi ngopi dengan durian berasal dari Sumatera. Masyarakat pedalaman Lampung, Bengkulu, dan Medan semuanya memiliki tradisi mengkonsumsi kedua bahan ini, namun caranya berbeda-beda. Di Lampung, durian dicocol ke dalam kopi tubruk panas sebelum dimakan. Biasanya, minuman ini dikonsumsi oleh laki-laki di Lampung. Mereka percaya bahwa kebiasaan ini dapat meningkatkan kejantanan dan libido. Sementara di pedalaman Bengkulu dan Medan,
kopi panas dicampurkan 1 biji buah durian hingga larut sebagai pengganti gula. Durian yang digunakan adalah durian yang agak lembek agar mudah larut. Jika ingin mencoba minuman ini, sebaiknya berhati-hati. Belum ditemukan sebabnya, namun beberapa orang mengalami pusing bahkan pingsan setelah meminumnya. Aroma khas durian juga sangat dominan. Jika Anda tidak tahan dengan bau durian, lebih baik tidak mencobanya. 7. Kopi Rarobang Ambon. Kopi Rarobang adalah salah satu jenis minuman kopi khas Indonesia yang berasal dari Ambon. Ambon bukan daerah penghasil kopi, namun racikan ini menjadi minuman khas Ambon yang terkenal di kalangan turis. Sayangnya, untuk menikmati kopi Indonesia yang satu ini, Anda harus berkunjung langsung ke Ambon karena minuman ini sulit ditemukan di luar kota. Minuman ini disajikan dengan taburan biji kenari di atasnya sebagai pelengkap. Racikannya sendiri berasal dari rempah-rempah seperti jahe, cengkeh, kayu manis, dan madu yang direbus bersama dengan bubuk kopinya hingga mendidih. Bubuk yang digunakan adalah jenis Arabica karena rasa yang tidak terlalu pahit dan getir. Minuman ini memiliki cita rasa yang kaya dan menyegarkan. Setelah meminumnya, badan akan terasa hangat dan nyaman. Minuman ini memiliki aroma wangi, manis cengkeh, rasa manis madu yang bercampur, dan aftertaste jahe. Nikmat sekali. 8. Kopi Saring Aceh. Jenis minuman kopi Indonesia yang satu ini berasal dari daerah penghasil green bean yang terkenal hingga mancanegara, yaitu Aceh. Ada 2 daerah penghasil kopi di Aceh. Yang pertama Gayo dan Ule Kareng. Biji yang diproduksi di Gayo sebagian besar berjenis Arabica, sementara di Ule Kareng sebagian besar berjenis Robusta. Berbeda dengan metode seduh yang menggunakan saringan atau filter, pada umumnya penyaring yang digunakan untuk membuat minuman ini adalah saringan kain. Saringan ini nantinya ditarik ke atas untuk disaring berulang kali. Itulah kenapa di daerah lain minuman ini dikenal juga sebagai kopi tarik. Untuk membuatnya, bubuk yang digunakan adalah ukuran giling coarse atau kasar. Biji yang digunakan masyarakat Aceh untuk membuat minuman ini adalah jenis Robusta dari Ule Kareng, bukan jenis Arabica dari Gayo. 9. Kopi Ijo Tulung Agung. Kopi Indonesia berikutnya berasal dari Tulung Agung, yaitu kopi ijo. Di Tulung Agung, Jawa Timur, Anda dapat menemukan banyak sekali warung yang menjual minuman pahit ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian budaya tradisional Indonesia. Kopi khas Indonesia yang satu ini berwarna hijau, berbeda dengan kopi kebanyakan yang berwarna coklat tua atau hitam. Warna hijau yang terlihat pada minuman ini dikarenakan biji kopi yang tidak melalui proses roasting atau pemanggangan. Biji yang akan digunakan hanya diletakkan di atas wajan tanah liat, lalu disangrai dengan kayu bakar sebelum ditumbuk. Minuman ini cukup populer terutama di kalangan wanita baik di dalam dan luar negeri. Manfaat utamanya adalah sebagai suplemen penurun berat badan. Selain itu, minuman ini juga baik untuk mencegah diabetes. Jika Anda ingin menikmati atau mencobanya namun Anda tidak tinggal di sekitar Tulung Agung, jangan khawatir.
Banyak warung menyediakan minuman pahit ini dalam bentuk bubuk instan untuk mempermudah penyimpanan dan penjualan lewat internet. 10. Kopi Takar Mandailing Natal. Terakhir, ada kopi khas Indonesia yang berasal dari Sipirok, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Apabila ingin mencobanya, Anda tidak perlu ke Sipirok karena di kota-kota Sumatera Utara sudah banyak kedai yang menjual minuman khas Sipirok ini. Kata takar berasal dari bahasa daerah Mandailing yang berarti batok kelapa. Sesuai namanya, kopi Indonesia yang satu ini disajikan dengan dalam batok kelapa yang dikeraskan. Uniknya lagi, minuman ini tidak diaduk dengan sendok, melainkan dengan kayu manis. Dahulu, minuman ini diminum oleh masyarakat Mandailing sebagai penghangat tubuh dan penambah energi. Kopi takar dibuat dengan mencampur bubuk kopi dengan gula aren, kemudian diseduh, diaduk dengan kayu manis dan disajikan selagi panas. Karena menggunakan gula aren, saat meminumnya akan terasa sensasi hangat di tenggorokan. Poin penting. Beragam jenis minuman kopi Indonesia adalah warisan, bukan sekedar komoditas. Sejarah kopi di Indonesia sangat panjang dan penuh perjuangan. Sejak dibawa oleh VOC pada tahun 1969, industri kopi telah berkembang sangat pesat, baik dari segi industri maupun konsumsi. Indonesia termasuk salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Sejak tahun 1996 hingga 2017, ekspor kopi Indonesia mencapai lebih dari 300.000 ton per tahun. Jenis minuman kopi Indonesia yang sangat beragam, memiliki keunikan cita rasa, karakter, dan penyajian. Sulit menentukan mana yang paling enak karena sajian berkembang mengikuti selera masyarakat lokal. Kini tidak hanya sebagai komoditas, minuman pahit ini sangat lekat dengan budaya dan masyarakat Indonesia, bahkan menjadi daya tarik wisata. Karena itu, alangkah baiknya kearifan lokal seperti ini dilestarikan agar tidak hilang. Sebelumnya, aku minta maaf jika di video ini ada salah kata atau pengucapan tentang penjelasannya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan selalu memberikan wawasan bagi kita semua di dalam bidang perkopian. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik like, komen, share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga bisa tahu, dan jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu video penjelasannya, dan aku ucapkan terima kasih atas support dan dukungan dari kalian semua. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar terus berkembang dan selalu bisa memberikan wawasan buat kalian semua. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.